Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport atau selalu menantikan video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya, dukungan, supportan dan semangat dari Anda menjadikan channel ini terus berkembang dan terus berkembang lagi sampai detik ini gitu loh. Itu semuanya berkat dari supportan, dukungan, semangat dari Anda semuanya. Alhamdulillah channel ini terus beranjak naik sampai detik ini. Itu semua dari teman-teman semuanya ya. Oke, jadi seperti judul video kita yang Anda lihat hari ini, yaitu cara menghadapi pinjol. Karena ini ada satu curhatan dari seorang pengusaha asal Bandung yang mungkin ya dari awal cerita dia sih, dia mempunyai 4 cabang, 16 karyawan. Kan lumayan gitu. Tapi sampai akhirnya dalam cerita itu nanti saya bacakan, sampai akhirnya dia berjumpa dengan pinjol. Dan saat dia berjumpa dengan pinjol, itulah kenaasan itu mulai makin parah gitu loh. Yang parahnya cuma di awal pandemi aja, sehingga setelah dia berjumpa dengan pinjaman online itu makin parah dan makin kesini makin parah banget. Dan dia bertanya pada saya dan dia ingin curhat kepada saya, dan saya coba membacakannya nanti dan saya coba berikan masukannya, cara menghadapi pinjol itu sebenarnya seperti apa. Dan begitu juga dari teman-teman semuanya. Mudah-mudahan curhatan ini bisa mewakili semua dari pertanyaan Anda, terutama mungkin yang bertanya DC datang ke rumah, DC ini, DC itu, segala macam. Dan ini cocok banget buat Anda semuanya. Dan permasalahannya cepat selesai. Dan yang baru bergabung di channel Solusi Utang juga seperti itu ya. Jadi semuanya saya doakan mudah-mudahan rezekinya bertambah dan permasalahannya cepat selesai. Oke, ini cara menghadapi debt collector pinjol ataupun pinjolnya sendiri ya. Karena ini terlalu sering ditanyakan ya. Ditambah lagi dari teman-teman itu cara menghadapi debt collector yang datang ke rumah. Cara ini pokoknya itu banyak banget pertanyaan itu. Dan di sini ada satu curhatan yang bisa mewakili dari semua pertanyaan Anda. Anda boleh lihat dulu di sini. Dan di sini saya sensor nama, yang ada cuman Bandungnya aja ya. Cuman Bandung itu kan luas. Dan habis itu yang paling bawah itu nomor telepon juga saya sensor. Habis itu emailnya juga saya sensor di sini karena dia meminta mohon pencerahan ya. Jadi nanti saya akan coba untuk membahas menurut perspektif saya aja, sesuai dengan sesingkat pengalaman yang ada aja ya. Nanti saya coba luruskan ini ya. Oke, saya ini namanya sudah saya sensor ya, dari Bandung Bang. Awal saya pengusaha memiliki 4 cabang dan 16 karyawan. Dan mudah-mudahan ini orangnya mendengar nih ya, karena saya dikirimin melalui via email, jadi saya langsung yang baca. Awal pertama 2016 saya hanya menggunakan akun saja. Berjalan lancar sampai sekarang hingga saya sering ditawari kredit. Pertama saya masuk ke dunia pinjol ketika awal pandemi di bulan puasa. Awal pandemi di bulan puasa berarti bulan puasa 2020 ini. Karena pandemi itu di bulan Maret ya. Berarti gitu. Mana tadi tuh? Karena kondisi yang sama-sama kita tahu sulitnya ekonomi, dan untuk melanjutkan usaha saya hadapi dilema antara menjual aset seperti motor ya. Kita sama-sama paham lah ya. Karena waktu itu memang lumpuh banget ekonomi. Mobil seperti motor, mobil, atau meminjam di pinjol untuk membayar THR karyawan. Ya, ini sudah mulai meleset sudah ya, untuk membayar THR di sini ya. Karena waktu itu saya masih pede dengan pembayaran yang merasa saya dengan aset yang saya punya, dan juga karena faktor harga jual motor dan mobil yang hancur karena pandemi. Maka saya putuskan untuk pinjol di 4 aplikasi legal dengan limit yang besar daripada menjual aset saya. Oke, dia dilema antara jual aset sama pinjam pinjol, dan akhirnya dia pinjam di 4 ya. Ini cukup panjang ini curhatannya, makanya saya ambil tadi itu.
Mungkin aplikasi ilegal dengan limit yang besar daripada menjual aset saya. Mungkin itu awal kesalahan saya banget gitu lah, banget salah banget. Dari situlah awal malapetaka bang. Seperti orang lain, saya gali lubang tutup lubang terus menerus. Akhirnya ya, itu sudah endingnya itu. Untuk meningkatkan jumlah hutang Anda ya memang gali lubang tutup lubang, dan itu dalam durasi singkat aja itu pertumbuhannya cukup cepat gitu. Ya. Sampai sekarang jadi mana tadi tuh, bentar loh. Saya gali lubang tutup lubang terus menerus sampai sekarang. Untung usaha saya habis buat bayar pinjol. Sampai aset habis terjual dan tergadai. Puncaknya di bulan puasa tahun ini. Bang, lagi-lagi saya dihadapkan dilema antara meminjam lagi di banyak aplikasi pinjol atau THR karyawan tidak dibayarkan. Ya, jadi dia dilema, minjam dipinjol lagi atau THR karyawan ini tidak dibayarkan ya. Jadi kita lanjut dulu. Karena sudah tidak ada lagi aset yang bisa saya jual atau gadai. Saya juga kasihan dengan karyawan-karyawan yang menggantungkan nasibnya di saya, karena mereka juga punya keluarga dan anak-anak. Makanya saya putuskan untuk pinjam lagi di 10 aplikasi ilegal. Inilah kesalahan ya. Betul, kita secara manusiawi ya. Saya pun juga mempunyai hal seperti itu. Saya juga ada beberapa orang yang menggantungkan hidupnya bekerja bersama saya. Ya. Tapi kalau dihadapkan dengan posisi yang seperti ini, kita menceburkan diri kita sendiri ke dalam jurang ya, yang kita tidak tahu berapa kedalaman jurang itu, tiba-tiba kita main loncat aja. Ya. Akhirnya apa? Kita sulit untuk keluar. Dan ini kesalahan juga menurut saya ya. Habis itu saya juga kasihan karyawan yang menggantungkan nasibnya di saya, karena mereka juga punya keluarga dan anak. Makanya saya putuskan pinjam lagi di 10 aplikasi ilegal. Karena aplikasi ilegal sudah mulai menolak, mungkin karena saya sudah terdeteksi memiliki banyak pinjaman di aplikasi ilegal lainnya. Walau pembayaran saya bagus, tetap ditolak. Dengan terpaksa saya mengajukan di pinjol ilegal. Sekarang saya benar-benar hancur karena pinjol. Istri minta cerai, aset habis, karyawan banyak dirumahkan dalam waktu singkat. Toko tinggal satu yang saya pertahankan. Sekarang saya terjebak di lebih dari 20 aplikasi legal dan ilegal. Saya memutuskan galbay daripada saya harus tutup satu-satunya toko saya yang merupakan satu-satunya mata pencarian saya saat ini. Saya berpikir dari mana lagi saya mendapatkan rezeki kalau bukan dari usaha saya ini. Saya sudah ganti nomor, hapus akun WA, reset HP, tapi hati saya masih belum tenang. Karena ini baru mau galbay dari tanggal 7, sudah banyak telepon masuk, saya abaikan. Apa keputusan saya tepat bang? Mohon pencerahan, mohon konfirmasi WA. Bang, oke, WA-nya juga saya sensor, oke ya. Jadi menurut sepanjang cerita yang terjadi, ya, tujuan di awal ini baik ini. Ya, daripada kita menjual aset, lebih baik kita mengajukan pinjaman. Ya. Semua orang pasti akan berpikir hal yang sama. Walaupun jalan yang Anda tempuh itu adalah jalan yang salah. Ya. Kalau saya, ini saya pribadi ya, saya nggak apa-apa kehilangan satu mobil ini daripada saya harus ngutang. Ya. Kenapa? Karena saya akan mempertimbangkan setiap utang itu. Pasti kalau kita ngutang di bank ataupun di leasing, apalagi ini dipinjol, pasti itu mempunyai bunga, ya, ada dendanya, sudah lengkap di dalam itu. Dan nominal yang kita pinjam itu akan dipotong kalau sama pinjol, ya. Dan endingnya apa? Belum tentu suatu usaha ini bisa berjalan mulus setelah kita mendapatkan satu pinjaman ini, ya. Begitu juga dengan yang dirasakan oleh bapak ini yang asal dari Bandung. Ya, dia mempunyai 4 perusahaan, bukan perusahaan tapi toko, 4 toko. Ya, dia berharapnya, wah ini gampang ini. Sesaat itu ini gampang. Ya udahlah, daripada saya jual aset, daripada saya jual, mungkin Anda mempertahankan suatu mobil ini yang mungkin kebutuhan Anda, tapi kalau di satu sisi Anda mempunyai mobil dan mempunyai motor, ya. Mungkin Anda bisa jual salah satunya dulu, mungkin jual mobil atau jual motor. Mana yang lebih ideal lah dalam meningkatkan modal Anda tadi atau memenuhi kebutuhan tadi. Harusnya. Tapi kita tidak bisa menyesali hal yang sudah terjadi. Ya. Kalau ini diputar ulang terus-menerus, rasa penyesalan yang terlalu tinggi,
itu akan lahir dalam diri Anda. Sehingga rasa penyesalan dan putus asa tidak terputus dalam diri Anda, ini bisa mengganggu ini. Ya, itu yang paling pertama. Dan sampai akhirnya di tadi itu, dia memberanikan diri di awal puasa kemarin. Di puasa kemarin, dia berpikir juga, bagaimana ini? Ya, bagaimana ini bisa terjadi? Ya, sampai dia nekat lagi mengulangi hal yang sama seperti kisah di tahun 2020. Ya, dia meminjam lagi tapi dipinjol ilegal karena pinjol legal sudah mulai menolak. Karena terdeteksi katanya. Ya, itu menurut asumsi dia dan itu juga benar. Terkadang pinjol legal ini awalnya kita minjam ini, ya saya sampaikan, misalnya Anda minjam di aplikasi A. Habis itu Anda bayar. Aplikasi A tidak akan mencairkan lagi. Supaya apa? Supaya pinjol ilegal juga ikut serta. Ya. Jadi ketika aplikasi A tidak mencairkan lagi, Anda pasti akan mencari aplikasi B yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Otomatis pinjol ilegal. Jadi ketika pinjol legal ini tidak mencairkan lagi, dia memberikan kesempatan kepada pinjol ilegal. Karena mereka ini sudah saling kerjasama. Ya, itu poinnya sebenarnya. Bukan terdeteksi tidak. Jadi satu kali Anda sudah cairkan, aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C, aplikasi D, semuanya yang sudah legal misalnya gitu. Habis itu, setelah pinjaman satu kali, yang kedua kali tidak dicairkan lagi. Otomatis otak Anda akan berpikir mencari pinjol-pinjol lainnya. Sehingga masuklah. Anda akan diarahkan dan Anda masuk ke pinjol ilegal. Dari pinjol ilegal inilah Anda yang akan habis-habisan. Ya, itu menurut saya. Kenapa Anda tidak cair lagi? Ya karena itu, karena pinjol legal juga memberi ruang kepada pinjol ilegal. Dia memberi ruang, ambil ini satu kesempatan. Sehingga pinjol ilegal yang terus-menerus mempromosikan link-link mereka melalui SMS, melalui WA. Sehingga ada kemungkinan besar Anda untuk gali lubang tutup lubang. Seperti dalam cerita ini. Ya, itu kalau menurut saya itu nggak ada masalah. Dan sampai akhirnya, mana tadi itu? Ada tadi saya tengok mana ya, karena mereka juga punya keluarga. Mana tadi ini, dengan terpaksa saya mengajukan di pinjol ilegal. Sekarang saya benar-benar hancur bang karena pinjol. Istri minta cerai, aset habis, karyawan semua dirumahkan. Dalam waktu singkat toko tinggal satu. Oke. Istri minta cerai. Misalnya saya seorang suami, saya mempunyai fasilitas yang saat ini. Ada mobil, ada usaha, ada duit, semuanya lengkap dengan karyawannya. Istri saya sayang. Ya, atau orang-orang sayang. Ketika ya mobil tidak ada, duit sudah mulai berkurang, usaha sudah mulai macet-macet, istri minta cerai, segera. Ya, segera, jangan ditangisi. Segera ceraikan. Ya, karena itu bukan orang yang terbaik. Berarti dia hanya ingin enaknya, tidak mau susahnya. Ya, istri macam itu cuman ada istri pajangan. Ya, kalau istri pajangan di dalam akuarium itu banyak. Ya, sebatas untuk dilihatkan aja. Jadi dia maunya ketika senang aja, ketika susah dia tidak gitu loh. Ya, jadi yang cinta apa adanya itu sudah tidak laku lagi ketika harta memang sudah tidak ada gitu loh. Ya. Jadi cinta apa adanya itu cinta ketika ada hartanya. Kayak gitu aja, ketika hartanya itu sudah tidak ada, cinta apa adanya itu nggak ada lagi gitu loh. Karena waktu Anda berhubungan dengan dia, apa ada itu, ya ada itu cuma harta aja gitu loh. Harta Anda ada, toko Anda ada, karyawan ada. Ketika itu sudah tidak ada, ya udahlah. Dia minta cerai, ceraikan segera. Ya, jangan ditunda, jangan disesali. Ya, oh mempunyai seorang anak, misalnya anak ada 2, ada 3 misalnya. Yang namanya anak tetap anak Anda, tidak akan bertukar ayahnya walaupun ibunya menikah 100 kali. Ya, yang namanya anak tetap darah daging Anda. Ya. Dan habis itu pulihkan hidup Anda kembali, buktikan sama istri yang minta cerai tadi bahwa Anda bisa lebih baik tanpa ada dia. Ya. Berarti itu wanita yang tidak siap naik turun seorang suaminya. Ya. Tidak siap akan perubahan dalam sebuah kehidupan. Itu nggak layak mendampingi Anda. Kalau hanya meninggalkan Anda ketika susah, ceraikan. Saya yakin ratusan wanita antri buat diri Anda. Khusus untuk Bapak yang mau email saya. Habis itu lagi,
Mana tadi itu? Daripada saya harus tutup satu-satunya toko saya merupakan satu-satunya mata pencarian saya saat ini, saya berpikir dari mana lagi saya mendapatkan rezeki kalau bukan dari usaha ini. Oke, abaikan dulu pinjol, fokus ke usaha Anda. Sekarang usaha Anda tinggal satu, tinggal itu yang tersisa. Ya, jadi jalannya kayak mana sekarang ini Anda bertahan, mempertahankan satu aset yang tersisa ini karena 3 sudah hilang. Ya. Mungkin kalau untuk memulai lagi dari bawah itu tidak akan sulit karena dulu Anda juga mempunyai pengalaman yang sama. Sebelum toko Anda ada 4, dulu pun toko Anda cuma ada 1. Ya. Dan Anda tinggal mengulang itu. Kalau terjadi pun kesalahan karena Anda terjebak pinjol, abaikan dulu. Fokus menghadapi usaha Anda. Kayak mana usaha Anda bisa berkembang, kumpulkan uangnya. Nanti kalau uang sudah terkumpul, insya Allah pelan-pelan Anda bisa selesaikan hal itu. Ya. Habis itu di sini Anda mengganti nomor, mereset HP, itu sudah hal yang tepat. Ya. Kalau Anda tidak mengganti nomor, Anda akan disibukkan dengan chat dan promosi setiap hari. Dan ada lagi kemungkinan Anda untuk terjebak makin dalam. Ya. Anda mereset HP, itu sudah tepat mengatasi sadapan buat kedepannya. Mana tahu istri yang minta cerai ini tiba-tiba beberapa bulan ke depan Anda mendapatkan ganti yang pas, sehingga orang yang pas juga tidak perlu tahu. Ya, adapun teroran dari debt collector, cukup dia tahu pengalaman pahit Anda aja di masa lalu. Ya, jadi jalan Anda sudah tepat. Saat ini fokus mengumpulkan uangnya, pelan-pelan nanti diselesaikan. Yang jelas dulu bertahan untuk hidup dan pertahankan satu-satunya aset Anda, tempat Anda mencari rezeki. Ya. Begitu juga dengan teman-teman semuanya yang bertanya kepada saya, bagaimana cara menghadapi apabila debt collector datang ke rumah? Ini tambahan di luaran chatan ini, ya, atau dari 2 email ini. Cara menghadapinya sama kayak Anda ngechat ke saya, "Bang, saya tidak mampu lagi bayar pinjol, bahwa saya sudah tidak ada uang lagi, usaha saya sudah sepi, rezeki saya sudah terputus, ini segala." Seperti itu juga Anda menyampaikan kepada debt collector. Debt collector bisa terima, oke. Debt collector tidak bisa terima, lanjutkan risikonya. Kita simpel, tepat, dan tegas. Itu aja. Mungkin dari saya cuman itu aja buat teman-teman semuanya. Intinya jangan takut dan jadikan hal yang saya bacakan ini sebagai pengalaman dalam hidup Anda, bahwa sesuatu itu Anda lebih memilih berhutang daripada kehilangan aset Anda, itu jalan yang salah. Ya. Dan ada juga orang menyampaikan lebih baik kehilangan aset daripada kita harus mempunyai hutang. Ya. Itu benar. Tapi Anda salah. Anda mempertahankan aset Anda, lebih baik Anda memiliki hutang. Awalnya sudah salah, di awalnya sudah salah, dan mudah-mudahan kita tidak menyalahkan hal itu, jadikan itu sebagai pengalaman dan batu loncatan buat ke depannya. Ya. Karena saya sampaikan, untuk modal, untuk usaha dan lain sebagainya, kalau kita menoleh kepada pinjol, memang harus butuh banyak pertimbangan. Karena selain bunga dan dendanya yang mencekik, cara penagihan yang tidak beretika, yang meresahkan. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Buat teman-teman semuanya, pikirkan matang-matang, jangan lagi meminjam di pinjaman online kalau bisa. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.